kami dari kelompok M. Perkenalkan, nama saya Rosi Triati. Saya Siti Afifah. Saya Fajar Rahman Maulana. Saya Ahmad Al-Farisi. Di sini kami akan mendiskusikan video Ustadz Firanda mengenai tanggapan beliau tentang teori evolusi. Dan di dalam video beliau mengatakan bahwa manusia itu berevolusi dari kera, yang mana hal itu bertentangan dengan agama Islam yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari Nabi Adam. Nah, bagaimana pandangan teman-teman mengenai hal tersebut? Ya, mungkin dari saya, menurut saya teori Darwin dari pandangan Ustadz Firanda itu tidak sesuai, karena Darwin tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu mirip kera, tetapi Darwin mengatakan manusia itu berkerabat dari kera karena ada kesamaan manusia dan nenek moyang kera tersebut. Itu mungkin dari pendapat saya, silakan teman-teman yang lain. Menurut saya sendiri, apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda itu tidak sesuai dengan teori Darwin yang kita pelajari. Nah, ada salah satu teori Darwin yaitu common descent atau yang berasal dari asal-usul yang sama. Hal ini dibuktikan dengan hubungan antara manusia dan kera tersebut, yaitu sama-sama berasal dari kingdom Animalia, kelas Mammalia, dan ordo Primata. Itu menurut pendapat saya. Oke, menurut pendapat saya juga itu sama seperti teman-teman samping saya. Karena teori Darwin ini meliputi 5 hal, yaitu perpetual change yang namanya mengatakan bahwa dunia ini tidak konstan atau tidak tiba-tiba ada yang melainkan proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang tidak singkat. Karena setiap seleksi alam itu pasti ada yang berubah-ubah. Saya pribadi, saya sependapat dengan teman-teman, karena apa yang dikatakan Ustadz Firanda itu tidak sesuai dengan materi dasar yang kita pelajari. Di dalam materi dasar, teori Darwin itu meliputi 5 hal, yaitu ada perpetual change, common descent, multiplication of species, gradualisme, dan natural selection. Yang mana dari 5 hal tersebut tidak ada mencakup mengenai manusia berevolusi dari kera. Jadi menurut saya itu tidak sesuai dengan materi dasar. Kedua, di dalam video tersebut Ustadz Firanda juga ada mengatakan mengapa bentuk makhluk hidup itu berbeda-beda sedangkan berasal dari nenek moyang yang sama. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Menurut teman-teman, bagaimana hal itu bisa terjadi? Baik, menurut pemahaman saya, kekerabatan itu kan tidak bisa diukur hanya dari fisik luarnya saja, dari kemiripan fisik. Bisa dilihat dari kemiripan genetiknya dan juga struktur tubuhnya yang sama. Jadi bisa juga walaupun secara luarnya fisiknya itu berbeda, bisa dalam struktur tubuhnya itu bisa sama. Contohnya seperti tukai depan pada paus, manusia, dan lain-lain. Itu kan sama-sama memiliki tukai depan, tapi bentuknya beda-beda. Hanya saja fungsinya juga berbeda menyesuaikan lingkungannya masing-masing. Dari saya, sampai kan. Oke, kalau menurut saya pribadi, adanya berbagai makhluk hidup dengan asal-usul yang sama itu benar saja terjadi, karena di dalam teori Darwin sendiri ada menyebutkan tentang, sekali lagi, tentang common descent atau asal-usul yang sama. Nah, tapi selain itu Darwin juga ada menyebutkan tentang gradualisme atau perubahan yang terjadi secara bertahap. Nah, kenapa berbagai macam bentuk dari makhluk hidup itu terjadi karena yaitu tadi perubahan tersebut terjadi secara bertahap. Jadi intinya tidak terjadi secara langsung. Nah, selain itu juga ada Darwin menyebutkan tentang natural selection atau seleksi alami. Nah, di sana juga bisa kita simpulkan bahwa makhluk hidup yang sama itu, makhluk hidup yang berbeda-beda itu terjadi karena seleksi alam yang memungkinkan bagaimana cara mereka bertahan hidup atau adaptasi dari makhluk hidup itu sendiri. Mungkin itu. Oke, menurut pandangan saya itu
mungkin singkat saja menurut pandangan saya, kenapa makhluk hidup itu bisa berbeda bentuknya. Dalam yang saya pahami atau yang saya pelajari di ilmu evolusi, makhluk hidup itu memiliki organ tubuh yang menunjukkan dua sifat, yaitu sifat homolog dan sifat analog, dan itulah mereka bisa berbeda bentuknya. Itu mungkin dari pendapat saya. Untuk pendapat saya juga sama seperti teman-teman yang ada. Kenapa? Karena teori ini menyatakan spesies bukan suatu yang kekal atau yang tidak mengalami perubahan, melainkan berevolusi melalui proses perubahan bertahap dan dari berbagai spesies yang ada seperti dulunya. Nah, ini akan tercipta dari seleksi alam tadi seperti geografisnya, ekologinya, dan populasinya. Itu aja sih yang bisa saya tambahkan. Sekian dan terima kasih. Nah, jadi dari diskusi yang kita lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa pandangan dari Ustadz Firanda mengenai persoalan filsafat itu tidak sesuai dengan materi dasar. Karena pada materi dasar yang kita pelajari, teori Darwin itu meliputi 5 hal, yaitu perpetual change, yang mana mengatakan bahwa dunia ini tidak konstan atau tidak tiba-tiba ada, melainkan melalui proses yang tidak singkat. Yang kedua ada common change, yang artinya berasal dari leluhur yang sama. Yang ketiga ada multiplication of species. Yang keempat ada gradualisme, dan yang terakhir ada seleksi alami. Tapi dari 5 hal tersebut, namun dari 5 teori tadi, teori yang paling cocok itu adalah teori common change, yaitu berasal dari leluhur yang sama. Jadi manusia dan kera itu bisa jadi mempunyai nenek moyang yang sama, tapi bukan berarti manusia itu berasal dari kera. Jadi untuk persoalan yang kedua, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup itu bentuknya bisa berbeda-beda dikarenakan adanya proses seleksi alami berdasarkan lingkungan hidupnya saat ini. Dan juga kekerabatan suatu makhluk hidup itu tidak bisa diukur dari fisik, namun juga diukur dari genetikanya, struktur tubuh homolog dan analognya, dan bisa juga dilihat dari proses mutasinya. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.